Orang-orang ini atau bahkan teman-teman enggan menceritakan kepada orang lain karena takut tidak dipercaya dan dianggap sebagai orang aneh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman? Pastinya saya selalu berharap agar diri teman-teman dan keluarga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Serta kita semua wajib berdoa agar diri kita dan diri orang-orang yang kita cintai selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan virus, termasuk virus corona. Kemampuan supranatural. Tidak semua orang di dunia ini terlahir memiliki kemampuan supranatural, teman-teman. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang terlahir dengan kondisi tertentu yang memiliki bakat kemampuan supranatural di dalam hidup mereka. Bahkan teman-teman, ketika seseorang yang memang telah terlahir dan memiliki bakat kemampuan supranatural, orang tersebut pun diwajibkan untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri mereka. Tentu saja hal ini bertujuan agar orang tersebut dapat membantu orang-orang di sekitar mereka. Namun teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana, atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, mengalami kesulitan untuk mengasah kemampuan supranatural, untuk mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri kita. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat seseorang kesulitan untuk mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri mereka. Hal yang paling sering terjadi justru faktor penghambat yang muncul dari dalam diri orang itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya, faktor apa? Hal apa yang muncul dalam diri kita sehingga menghambat seseorang, menghambat diri kita untuk mengasah kemampuan supranatural yang ada dalam diri kita? Ya, faktor tersebut adalah faktor keraguan. Banyak sekali orang-orang di luar sana atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pasti mengalami suatu kondisi di mana ketika teman-teman menyadari kemampuan supranatural yang ada dalam diri teman-teman, justru teman-teman malah meragukan kemampuan tersebut. Justru teman-teman malah mempertanyakan, apakah di dalam diri saya, apakah dalam diri teman-teman memang terdapat kemampuan supranatural? Atau bahkan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan ternyata hanyalah halusinasi, bukan kemampuan supranatural yang sejatinya. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan beberapa cara agar diri kita dapat mengalahkan keraguan tersebut dan memancing rasa percaya diri kita, memancing keyakinan bahwa sejatinya memang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami memang berasal dari kemampuan supranatural yang ada di dalam diri kita. Tentu saja hal-hal yang saya bagikan dalam video kali ini merupakan hal-hal yang saya lakukan dahulu. Ketika saya mengalami ini, ketika saya menyadari kemampuan supranatural yang ada dalam diri saya, namun keraguan tersebut muncul dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saya melakukan hal-hal ini, sehingga saya membangkitkan rasa percaya diri saya dan keyakinan saya atas kemampuan supranatural yang ada dalam diri saya. Namun teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasa, saya tidak akan pernah bosan meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan akan menambah semangat saya lebih lagi untuk terus mengupload berbagai macam video-video menarik mengenai pengalaman supranatural yang saya alami. Serta apabila teman-teman mengalami pengalaman supranatural dan teman-teman ingin menanyakannya kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena pastinya setiap pertanyaan yang saya terima akan langsung saya jawab.
baik di komen tersebut atau bahkan di fitur story YouTube saya. Oleh karena itu teman-teman, saksikan juga setiap story yang saya upload, karena bisa jadi dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Seringkali saya katakan di semua video yang telah saya upload, ketika seseorang memiliki bakat supranatural, maka orang tersebut pasti akan sering mengalami pengalaman supranatural di dalam hidup mereka. Baik orang tersebut akan sering melihat makhluk halus, baik orang tersebut akan sering mendengarkan berbagai macam bisikan-bisikan gaib, atau bahkan orang tersebut dapat memanggil ataupun mengusir makhluk-makhluk alam gaib. Bahkan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman supranatural yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Namun, jika pengalaman tersebut hanya terjadi 1 atau 2 kali, bisa saja memang pengalaman tersebut terjadi tanpa adanya bakat supranatural di dalam diri orang ini. Namun, seperti yang saya katakan, ketika orang tersebut seringkali mengalami pengalaman supranatural, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut memiliki bakat supranatural di dalam diri mereka. Namun teman-teman, seperti yang saya katakan, terkadang muncul keraguan ketika seseorang merasakan kemampuan supranatural dalam diri mereka bangkit. Nah, teman-teman harus memperhatikan kapan dan saat apa teman-teman mengalami pengalaman supranatural. Jika teman-teman telah mengetahuinya, teman-teman harus sering mengulangi kejadian-kejadian yang memancing pengalaman supranatural di dalam hidup teman-teman. Sebagai contoh, seandainya teman-teman mampu melihat makhluk gaib. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus mencobanya setiap saat. Teman-teman coba bisa mendatangi tempat-tempat yang sekiranya memang dipercaya dihuni oleh sosok makhluk alam gaib. Jika teman-teman mendatangi tempat tersebut, jika teman-teman mendatangi berbagai macam tempat yang memang diyakini memiliki penunggu sosok makhluk alam gaib, dan di setiap tempat tersebut teman-teman selalu melihat sosok makhluk alam gaib, maka sudah dapat dipastikan apa yang teman-teman alami memang benar-benar kemampuan supranatural. Maka teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan untuk menghilangkan keraguan akan bakat supranatural dalam diri kita adalah teman-teman wajib untuk mencoba berulang-ulang kali pengalaman supranatural yang sering terjadi dalam kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman merasakan kemampuan bakat supranatural yang ada dalam diri teman-teman sedang bangkit, namun teman-teman meragukan akan apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, apakah memang berasal dari bakat supranatural atau hanya halusinasi belaka. Hal kedua yang dapat teman-teman lakukan adalah menanyakan kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu mengasah kemampuan supranatural mereka. Ya, tentunya dengan menanyakan kepada orang lain adalah hal yang paling cepat, adalah hal yang paling termudah, agar diri kita dapat mengetahui apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Apakah memang benar-benar dari bakat supranatural atau hanya sebuah halusinasi belaka? Tentu, dengan bertanya kepada orang lain kita akan mendapat jawaban secara instan. Namun teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan, teman-teman jangan hanya menanyakan kepada satu orang. Teman-teman sangat diwajibkan untuk menanyakan sebanyak mungkin kepada orang-orang yang memiliki atau yang teman-teman yakini memiliki bakat supranatural terlebih dahulu dibandingkan diri teman-teman. Karena apa? Karena tidak semua orang yang memiliki bakat supranatural mampu merasakan kemampuan supranatural yang dimiliki oleh orang lain. Seperti yang saya katakan teman-teman, seseorang yang memiliki bakat supranatural dalam hidup mereka akan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada satu orang yang dapat melihat makhluk halus secara jelas, namun orang tersebut tidak dapat memanggil sosok gaib. Ada seseorang yang mungkin tidak begitu jelas melihat sosok makhluk alam gaib, namun orang tersebut dapat memanggil dan mengundang sosok makhluk alam gaib. Oleh karena itu, teman-teman harus bertanya kepada semua orang sebanyak mungkin yang teman-teman percayai memiliki kemampuan supranatural. Teman-teman bisa tanyakan kepada mereka apa yang teman-teman alami, dan dari semua jawaban tersebut teman-teman bisa menyimpulkan
apakah yang teman-teman alami memang merupakan bakat supranatural atau hanya sebuah halusinasi belaka. Banyak sekali orang-orang di luar sana atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini ketika mengalami pengalaman supranatural yang berasal dari bangkitnya kemampuan supranatural dalam diri kita, justru memilih untuk memendam semua pengalaman yang mereka alami di dalam diri mereka. Orang-orang ini atau bahkan teman-teman enggan menceritakan kepada orang lain karena takut tidak dipercaya dan dianggap sebagai orang aneh. Sejatinya teman-teman hal ini merupakan hal yang salah. Sejatinya teman-teman wajib untuk mencari seseorang yang percaya akan cerita pengalaman supranatural yang teman-teman alami. Karena pastinya dengan teman-teman menceritakan pengalaman-pengalaman supranatural yang teman-teman alami kepada orang lain yang percaya dengan cerita tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri, akan meningkatkan keyakinan bakat supranatural yang ada pada diri teman-teman. Seandainya mungkin ada orang-orang di luar sana atau bahkan teman-teman sendiri yang sedang menyaksikan video ini kesulitan menemukan orang-orang yang mempercayai akan apa yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, karena pastinya saya bersedia mendengarkan, saya bersedia membaca setiap pengalaman supranatural yang teman-teman alami. Bahkan jika teman-teman memiliki pertanyaan pun, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman juga bisa langsung DM ke Instagram saya, karena pastinya setiap pertanyaan yang saya terima akan saya jawab. Dan jika teman-teman membutuhkan konsultasi dan saran, saya akan memberikan saran saya kepada teman-teman sebagai teman. Ya, bukan sebagai guru ya teman-teman, karena saya masih jauh kapasitasnya untuk menjadi guru seseorang. Dan apabila ada keluarga, saudara, kerabat, atau bahkan pasangan teman-teman, ketika teman-teman menceritakan pengalaman supranatural yang teman-teman alami dan justru orang tersebut tidak percaya, teman-teman juga bisa menunjukkan channel ini. Teman-teman bisa unjukkan banyak sekali orang-orang yang mengalami pengalaman supranatural seperti diri teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, hal ketiga yang harus teman-teman lakukan ketika keraguan muncul saat bakat supranatural dalam diri teman-teman bangkit adalah teman-teman harus mencari orang yang mau percaya, yang mau mendengarkan semua cerita pengalaman supranatural teman-teman. Ketika teman-teman merasakan keraguan muncul saat kemampuan supranatural teman-teman bangkit, selain mencari orang yang telah terlebih dahulu mengasah kemampuan supranaturalnya dan teman-teman menanyakan pengalaman supranatural yang teman-teman alami, teman-teman juga wajib mencari seseorang yang sekiranya memiliki kemampuan supranatural yang cukup baik untuk menjadi pembimbing teman-teman. Ya, pastinya ketika diri kita ataupun diri teman-teman memiliki seorang pembimbing, maka keraguan atas apa yang teman-teman alami, keraguan atas bangkitnya kemampuan supranatural dalam diri teman-teman akan hilang. Namun yang harus teman-teman perhatikan ketika diri teman-teman memang ingin memilih seorang pembimbing untuk bakat supranatural yang ada dalam diri teman-teman, teman-teman harus benar-benar hati-hati memilih pembimbing tersebut. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengatakan mampu membimbing seseorang, tetapi justru orang tersebut membimbing orang lain ke jalan yang salah. Pastinya kalau teman-teman ingin benar-benar yakin, kalau teman-teman benar-benar ingin merasa nyaman, teman-teman mintalah dibimbing oleh orang yang taat kepada ajaran agama. Pastinya ketika diri teman-teman dibimbing oleh seorang pemuka agama, maka teman-teman akan berada di jalan yang benar. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, hal terakhir yang harus teman-teman lakukan ketika keraguan atas bakat supranatural dalam diri teman-teman yang sedang bangkit, teman-teman wajib mencari pembimbing yang benar.
Itulah hal-hal yang saya lakukan ketika keraguan dalam diri saya muncul saat saya menyadari bakat supranatural dalam diri saya sedang bangkit. Pastinya ketika saya berhasil menghilangkan keraguan dalam diri saya sangat mudah untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri saya untuk membantu orang lain, untuk membantu diri saya sendiri. Dan saya berharap untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, teman-teman pun juga bisa mengalahkan keraguan yang muncul atas kemampuan supranatural yang bangkit dalam diri teman-teman, agar teman-teman pun dapat mengembangkan, dapat mengasah kemampuan supranatural yang ada dalam diri teman-teman dan digunakan untuk membantu orang lain. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.